Baik, kali ini kita akan membahas ini ya, krul atau krul lah ya. Krul ini adalah lanjutan dari materi divergensi ya. Jadi setelah membahas tentang divergensi, kemudian ada lagi yang namanya krul ya. Kalau kita sedikit mengingat tentang divergensi, ya, divergensi itu definisinya seperti apa? Nabla dot vektor v do per do x vektor i ditambah do y j ditambah do z k di dot v1 i ditambah v2 j ditambah v3 k. Nah, ini adalah divergensi. Namun kalau untuk krul dia sedikit berbeda. Ini yang menjadi perbedaan antara krul dan divergensi. Kalau di divergensi dia menggunakan dot, kalau di krul dia menggunakan cross. Ya, perbedaannya adalah itu. Misalkan saya punya vektor f x y z, ya, vektor f y z, di mana ketika saya jabarkan vektor ini, ya akan berubah, atau kalau saya jabarkan dia akan menjadi seperti ini. X, Y, Z untuk di I, dan F2 X, Y, Z untuk di J, dan di F3. Nah, maka untuk krul dari vektor F atau nabla cross F, atau bisa dituliskan dengan krul F, atau juga bisa dengan root F, sama saja ya, enaknya. Jadi kalau kita mau menjabarkan si krul ini, jadi misalkan nabla dikroskan dengan vektor F, maka dia ada, kalau kita jabarkan do per itu x i ditambah do per itu y j ditambah do per do z k, kemudian kita crosskan dengan si vektor f tadi. Kita sudah jabarkan, ya ini adalah ini. Atau kalau ingin lebih sederhana, bisa saya tuliskan seperti ini. F1i ditambah F2j ditambah F3k. Kemudian kita ingat lagi kalian cross di materi aljabar linear dulu semester 2. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara determinan. Itu komponen-komponennya ini I, J, dan K. Kemudian do per do X, do per do Y-nya, do per do Z-nya. Dan kemudian ini harus tulisnya secara berurutan. Satu kita letakkan di sini. Kemudian F2-nya ada di situ dan F3-nya di sini. Dia harus berurutan sesuai yang saya tuliskan. Ini. Kemudian kita menggunakan teknik, saya lupa namanya. Kalau saya ambil I-nya dulu, dia ini diambil. Nah, jadi dia menggunakan komponen yang ini. Dia menggunakan komponen yang itu. Jadi untuk yang ini do per do y, kemudian dia do per do z. Ini dideterminankan. Do per do y, do per do z. Ini adalah F2 dan F3. Kita bulatkan tadi adalah vektor I. Masih ingat, kalau di sini plus, di sini kemudian ada min, kemudian kita ambil yang untuk vektor J, maka komponennya adalah do per do X, kemudian do per do Z,
F1 dan F3 kita mutlak dan di J. Kemudian plus, yang terakhir kita ambil yang fact punya K, 2 per 2 X, 2 per 2 Y, F1 dan F2. Kemudian kita determinankan seperti biasa A, D, min, B, C. Do F3 per do Y dikurangi do F2 per do Z untuk vektor I dikurangi do F3 per do X dikurangi do F1 per do Z Oke, ditambah do F2 per do X dikurangi do F1 per do Y untuk vektor K. Ini adalah definisi dari curl, ya. Curl nabla cross F. Jadi secara bentuk umum dia bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita beranjak dari definisinya si curl, kemudian tentu saja si curl ini punya beberapa sifat ya. Punya beberapa sifat. Ya, misalkan saya ambil contoh sifat yang pertama, nabla cross F vektor ini adalah vektor. Ya, dengan catatan vektor F ini variabelnya sama dengan vektor G. Variabelnya harus sama. Ini akan dibuktikan bahwa nabla cross vektor F ditambah G ini adalah sama dengan nabla cross vektor F ditambah nabla cross vektor G. Maka kita akan mencoba membuktikan ini sifat curl nomor 1. Kita tulis dulu komponen dari vektor F ditambah vektor G. Ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan vektor F saja, dia adalah seperti ini. Bagaimana kalau vektor tersebut dijumlah? Tentu saja, kalau kita menggunakan F-nya saja, kalau kita hanya menggunakan F-nya saja, dia kalau vektornya hanya satu, dia hanya satu untuk di step I, J-nya. Kalau dia ada dua vektor, untuk di sini saya tulis warna biru. Kalau dia vektor F ditambah vektor G, dia bisa saya tuliskan dengan F1 ditambah G1 untuk yang I, kemudian yang F2 ditambah G2 untuk yang J, dan F3 dan G3 untuk yang K. Isinya sama saja seperti yang di sini. Cuma di sini vektornya tunggal, yang di sini vektornya ada dua. Ini F dan G. Kita sudah dapatkan F plus G-nya, kemudian kita langsung eksekusi. Nabla cross vektor F ditambah vektor G sama dengan kita menggunakan cara yang sama seperti tadi. IJK, kemudian kita tuliskan do per do X-nya, do per do Y-nya, do per do Z-nya. Dan ini kita tulisnya harus urut ya. F1 plus G1-nya di sini. Kemudian di sininya adalah F2 dan G2. Kemudian yang terakhir adalah F3 ditambah G3. Dan kita lakukan cara yang sama. Kemudian saya ambil untuk yang I. Saya ambil untuk yang I. Maka didapatkan untuk yang I. Yang I dia adalah do per do Y, do per do Z. Komponennya yang bawah F2 dan G2. Yang ini adalah F3 ditambah G3 untuk yang I. Kemudian untuk yang J, kita tuliskan do per do X dan do per do Z. F1 ditambah G1 dan F3 ditambah G3 untuk yang J.
Untuk yang terakhir, untuk yang K, kita bisa tuliskan do per do X, do per do Y, F1 ditambah G1, F2 ditambah G2. Untuk yang kemudian kita lakukan proses determinan seperti contoh di atas tadi pada bagian definisi dari siklus tersebut. Maka bisa saya dapatkan do F2 ditambah G3 per do Y dikurangi do F2 ditambah G2 per do Z. Z, jangan lupa untuk I-nya. Dikurangi do F3 ditambah G3 per do XI, maaf, J, dikurangi, kan dia ini dikurangi, kemudian ini ada tanda negatif ya, maka langsung plus. Dan di sini adalah do F1 ditambah G1 per do ZJ ditambah do F2 ditambah G2 per do X dikurangi do F1 K, ini K jangan lupa, F1 ditambah G1 per do Y K. Dan kita kelompokkan, kita jadikan satu, kita kumpulkan, maka diperoleh untuk yang I, J, dan K-nya sendiri. Maka untuk yang I, do per do X untuk F3 ditambah G3 dikurangi do per do Z untuk yang F2 dan G2. Untuk yang I. Dan untuk yang J do per do X untuk yang J ini F3 ditambah G3 dikurangi do per do Z F1 ditambah G. Ini untuk yang J. Kemudian untuk yang K ini, untuk yang K dia do per do X F2 ditambah G2 dikurangi do per do Y F1 ditambah G1. Kemudian kita jabarkan lagi. Kita jabarkan lagi yang ini pada baris ke berapa? Pada baris 1, 2, 3, pada baris keempat kita bisa jabarkan menjadi untuk yang I-nya saja do F3 per do X dikurangi do F2 per do Z ditambah do G2 do G untuk yang I. Kemudian untuk yang J do F3 per X dikurangi do F1 per do Z ditambah do G3 per do X dikurangi do G1
per 2Z ini untuk yang Y. Dan untuk yang K, itu F3 per 2X. Oh, ini F2. Dikurangi do F1 per do Y. Ditambah do G2 per do X dikurangi do G1 per do Y. Oh, ini do Y. Nah, setelah dijabarkan, kemudian kita sederhanakan, maka didapatkan untuk yang di sini dia adalah do F3 per do Y dikurangi do F2 per do Z. Ya, untuk yang I dikurangi do F3 per do X dikurangi do F1 per do Z. Ya, untuk yang J, untuk yang J ditambah do F2 per do X dikurangi do F1 per do Y. Kemudian ditambah do G3 per do Y dikurangi do G2 per do Z per I dikurangi ini do G3 per do X kurangi do G1 do Z yang J. Dan untuk yang K, do G2 do X dikurangi do G1 per do Y untuk yang K. Dari penjelasan ini maka terbukti bahwa nabla cross vector F adalah nabla cross vector F ditambah nabla cross vector G. Jadi ini terbukti.